Untuk saya jawab ya, Mas Pak. Masnya tadi bertanya tentang Big Bang Theory. Saya harap yang bertanya juga jelas apa itu Big Bang. Saya ceritakan sedikit supaya bagi kita yang tidak punya terlalu banyak pengetahuan bisa tahu tentang apa gambaran teori itu. Sebelum tahun 1920, mayoritas ilmuwan saintis itu percaya sebuah teori tentang penciptaan alam semesta yang disebut steady state universe. Bukan penciptaan, tetapi alam semesta itu bersifat kekal. Alam semesta bersifat kekal dan tidak memiliki permulaan. Tetapi sejak penemuan astronomi dari Edwin Hubble ini sangat revolusioner sekali karena dia berhasil menunjukkan kepada kita bahwa galaksi-galaksi kita itu bergerak saling menjauhi dan mengembang. Galaksi itu apa? Galaksi adalah a cluster of stars. Galaksi adalah sebuah kumpulan bintang-bintang yang membentuk satu formasi. Jadi galaksi-galaksi itu saling bergerak, saling menjauhi. Ilustrasinya adalah kalau Anda beli sebuah balon. Balon itu kemudian Anda kasih spidol, titik, lalu kemudian jarak antar titik itu kan mepet ya. Kemudian Anda tiup balon itu, maka jarak antar titik itu kan semakin jauh ketika Anda tiup. Nah, sekarang yang diamati oleh teleskop Edwin Hubble adalah bahwa galaksi-galaksi itu semakin bergerak saling menjauhi. Logikanya, kalau semakin menjauhi, maka dulunya pernah dekat. Nah, kalau ditarik mundur dekat, maka itulah yang disebut dengan singularity, titik awal. Nah, titik awal ini adalah benda super padat, super panas. Nah, kepadatan dan kepanasan benda ini, bola super padat, super panas ini, inilah yang kemudian meledak dan kemudian menghasilkan tata surya, planet-planet, galaksi-galaksi dan lain sebagainya. Nah, teori Big Bang ini dikembangkan oleh orang ateis, bukan Muslim, bukan Kristen. Teori Big Bang ini dikembangkan oleh orang-orang yang banyak yang awalnya tidak percaya Tuhan. Tetapi ternyata teori Big Bang itu menunjukkan satu hal yang semakin dekat dengan, baik saya harus akui, baik Islam maupun Kristen yang percaya sebuah teori bernama creatio ex nihilo. Artinya alam semesta itu dulunya tidak ada, lalu menjadi ada. Nah, Anda lihat benda panas, super padat, super panas ini meledak. Kalau ini meledak tanpa ada Allah yang mengatur, kalaupun teori ini benar, masa bisa menghasilkan tata surya yang rapi? Tidak mungkin. Jadi ledakan ini tidak mungkin. Kalau gedung ini diledakkan, maka serpian-serpiannya tidak mungkin bisa menumpuk membentuk kamar mandi. Serpian-serpian. Jadi harus ada desainer. Nah, Anda tadi membanggakan Al-Quran, bahwa Al-Quran ngomong bahwa cocok dengan teori perkembangan Big Bang. Oke saja, silahkan saja diklaim itu. Tetapi Anda perlu tahu dan perlu belajar bahwa sebenarnya teori Big Bang ini dipakai oleh banyak ateis. Saya bacakan kutipan dari ateis bernama Anthony Kenny. Menurut teori Big Bang, seluruh materi dari alam semesta mulai ada pada suatu waktu tertentu di masa lalu yang jauh. Seorang pendukung dari teori seperti itu, paling tidak jika ia seorang ateis, harus percaya bahwa materi dari alam semesta keluar dari ketiadaan dan oleh ketiadaan. Perhatikan, orang ateis, benda super panas, super padatnya ini keluar dari kekosongan, atau ketiadaan oleh kekosongan. Ini menurut ateis. Nah, tentu saja dalam hal ini Kristen dan Islam bisa sepakat teori ateis ini nggak mungkin. Mana mungkin yang kosong bisa menghasilkan yang ada? Mana mungkin ketiadaan menghasilkan benda super panas, super padat ini? Ketiadaan tidak bisa menghasilkan keberadaan secara filosofis. Oleh karena itulah, maka sebenarnya di dalam kaitan dengan ini, Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berarti Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa langit dan bumi atau alam semesta itu memiliki permulaan. Nah, kalau alam semesta memiliki permulaan, tentu bukan dari kekosongan, tetapi dari pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Creatio ex nihilo. Dari creatio di bahasa Latin penciptaan, ex keluar, nihilo kekosongan. Jadi di dalam Alkitab jelas juga dikatakan bahwa alam semesta ini memiliki permulaan. Nah, dulu 1920 ke bawah alam semesta kekal. Ini teori yang dipercaya oleh banyak saintis, ternyata terbukti salah dengan teori Big Bang sekarang. Tetapi Alkitab sudah 1400 tahun sebelum Masehi sudah ngomong bahwa alam semesta memiliki permulaan. Jadi Big Bang dan teori Alkitab alam semesta memiliki permulaan itu selaras dalam hal itu saja.
alam semesta memiliki permulaan. Tapi bagi seorang ateis, Big Bang ini ledakannya atau kemudian bola panasnya itu dari kekosongan. Maka itu tidak mungkin. Jadi kalau Anda tanya apakah Alkitab memiliki satu dasar yang selaras dengan ilmu pengetahuan, justru itulah yang sedang terjadi. Bahwa Big Bang itu mengkonfirmasi ajaran Alkitab bahwa alam semesta memiliki permulaan, creatio ex nihilo. Sedikit wawasan saja. Hindu dan Buddha itu tidak percaya creatio ex nihilo. Mereka percaya creatio ex deo. Sebentar, jangan dialihkan ke Hindu dan Buddha. Kita bahas yang ini saja, Pak. Nah, saya kasih Anda pengetahuan. Jadi sebenarnya di dalam hal ini, Islam percaya itu bagus-bagus saja, tetapi Kristen sebenarnya di dalam Kejadian 1 ayat 1 bukan percaya Big Bang-nya, tapi percaya bahwa alam semesta itu memiliki permulaan. Dan itu prinsip utama dari Big Bang sebenarnya. Oke, prinsip utama dari Big Bang yang merupakan penemuan terkini sudah ada dalam Kejadian 1 ayat 1. Tapi kami menolak